Jadi begini ya kondisi pemakaian oli Echo SAE 40 39 km. Kondisi pemakaiannya ini termasuk cepet turun ya RPM-nya ya. Tapi nggak separah yang kemarin. Kalau kemarin sudah cepat sekali turun RPM-nya, kalau ini nggak begitu. Jadi mungkin ini penulis pakai percobaan campur GGI SAE 40, oli transmisi GGI SAE 40. Yang sayangnya walau SAE 140 dari sisi kekentalan cuma sedikit lebih kental daripada Meseran Super ya. Padahal harapan penulis ya 2 kali lebih kental, tapi ternyata tidak begitu jauh dari Meseran Super. Jadi enggak kayak SAE 4, enggak kayak SAE 140. Jadi ini udah penulis tambahkan oli Cardan GGI SAE 140, dan memang ternyata tidak banyak makin kental ya, karena oli yang penulis pakai ini kan SAE 40, Echo SAE 40. Terus dikasih oli dengan kekentalan yang sedikit lebih kental dari Meseran SAE 40 ya, tidak banyak terlalu tidak jadi terlalu kental ya, apalagi konsentrasinya cuma 100 ml. Jadi sekarang di motor penulis ini olinya 1,1. Dari sisi kentalnya nggak begitu kelihatan bedanya ya. Jadi ya suaranya sih tidak terlalu jauh. Yang berubah banyak itu licinnya ya. Jadi sekarang kalau gas dilepas RPM-nya nggak langsung secara umum, DP-nya juga terasa. Jadi ya normalnya oli Cardan itu akan banyak mengandung DP, nggak ada kalsium, nggak ada sini betul. Kalau ada kalsium magnesium akan cukup. Ini dibuat pelan, suara asak-asak masih ada ya. Ini artinya bahan olinya emang jadi terlalu encer. Cuma ya RPM-nya masih tidak cepat turun, walau nggak terlalu banyak peningkatannya. Ya, jadi ini ternyata sifat anti licinnya dari GGI SAE 140 kurang bagus ya. Jadi ternyata mungkin cuma tambah kental sedikit, tapi daya anti licinnya cuma bekerja sebentar. Ambuh lah, ini olinya beneran atau enggak ya. Padahal mereknya GGI ya, GGI B40 itu padahal dari aditifnya oke. Entah mengapa ini oli GGI Cardan kok nggak begitu oke ya. Padahal harapan penulis
bisa ada licin-licinnya, tapi ternyata dibanding dengan oli samping GGI pun kayaknya kalah. Cuma menang kentalnya toh ya, tapi halusnya kurang. Jadi ya sayangnya penulis nggak bisa rekomendasi GGI 140 ya. Penulis pilih GGI 140 itu adalah untuk cari oli SAE 140 yang murah. Soalnya oli SAE 140 yang lain mahal-mahal ya. Mengecewakan walau ya tidak sampai nol sama sekali ya additif. Additif masih ada terasa, tapi ya nggak sesuai harapan. Ya wes lah, itu saja. Jadi olinya Echo SAE 40 rasanya penulis sendiri pemakaiannya sampai ini pemakaian 79 km ya. Mesin sudah termasuk cukup ngerem dan suaranya juga kasarnya sudah termasuk cukup kasar ya. Kalau ini sudah dikasih oli gardan GGI SAE 140, tapi dari kemampuan olinya ternyata kurang baik ya, aditifnya kurang baik. Jadi ya rasanya sudah berakhir ya. Dari levelnya oli ini cuma ya sedikit lebih baik daripada oli Konrad sebelumnya. Dari aditif malah kalah dibandingkan Konrad ya. Jadi dibandingkan halus-halusan pada saat olinya masih baru itu lebih halus Konrad. Tapi dari masa pakai lebih awet Echo ya dari bahan oli. Tapi ya sebenarnya beda ya, mungkin beda 25% gitu kan. Ya wis lah, mungkin nanti pakai oli STP ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis tren oli Echo SAE 40. Untuk penggantinya STP full sintetik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kali ini penulis sudah pakai oli STP 100% sintetik ya. Impresi pertama oli ini suaranya halus komplit ya. RPM bawah sih ya, RPM atas belum. Asak-asak nggak ada, baik yang dari piston silinder ataupun yang dari noken asda bagian depan. Kelidikan juga nggak ada ya, mestinya nggak ada karena ini oli 20W50 dan ini masih baru jalan. Terus untuk oli sebelumnya, oli Echo SAE40, dari aditif termasuk kurang untuk oli diesel. Dari bahan oli iya termasuk kurang bagus juga ya. Jadi olinya cepat rusak. Jadi kekentalannya berkurang drastis di hari berikutnya. Kekentalan juga berkurang drastis pada saat dipakai kencang. Walau secara keseluruhan umur atau masa pakai olinya lebih panjang daripada kalau pakai Konrad SAE40. Cuma bedanya kalau Konrad SAE40 aditifnya lebih komplit ya. Jadi pertama pakai halusnya total daripada kalau pakai Echo. Namun ya dua-duanya tidak rekomendasi karena masa pakai terlalu pendek. Keduanya bahan olinya kurang baik. Kalau lihat oli kurang begitu baik, kita juga baiknya menghindari oli dari pabrikan yang sama ya. Karena pabrikan yang sama ya cenderung bahannya sama. Ya wis lah. Ini untuk oli apa jenenge? Oli STP 100% sintetiknya penulis teruskan reviewnya kalau sudah kencang ya. Jadi ini sudah mau sampai kantor. Tadi dipakai kencang, ya apa ya, nggak kerasa ada hambatan sih, termasuk ringan ya. Tapi nanti ya tentu harus diverifikasi dengan 0-100 nya juga, dengan akselerasi 0-100 nya juga, apakah enteng atau enggak. Suara mesin sudah mulai asak-asak ya. Jadi bahan olinya mungkin termasuk kurang sih stability-nya, walau diomongi 100% sintetik tapi kok rasanya kayak mineral ya. Jadi ini suara mesin asak-asak nih ya. Bahkan dalam kondisi seperti ini sudah terdengar, apalagi ketika jejer mobil makin terdengar. Terus licinnya tapi masih tetap licin ya. Jadi aditifnya masih lumayan oke lah. Ya sebenarnya kalau sampai aditifnya gak oke jadi lucu ya. Karena STP itu jualannya adalah jualan aditif ZDDP. Aditif oli yang dijual STP itu adalah aditif ZDDP. Kalau sampai olinya aditif ZDDP ini kurang ya wis aneh lah ya, karena
dianya sendiri itu jualannya adalah aditif oli JDDP. Jadi ya sekarang sih rasanya masih licin ya. Licin tapi nggak licin-licin banget ya. Masih nggak kayak pakai Sado SGR emang ya, jauh kalau itu. Tapi ya untuk sementara olinya masih layak pakai lah ya, cuma kekentalannya aja nggak begitu tahan dengan apa RPM tinggi ya. Ya wes lah, itu saja. Nanti ya diteruskan lagi kalau sempat ya, wis dikumpulkan sama 0-100 nanti ya. Wis itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anginnya rada kencang ya, udaranya agak padat, jadi nggak bisa cepet kehalang angin. Habis ngebut ini jadi lemah ya tarikanya, jadi entah ya, oleh STP 100% sintetik ini kok kemampuannya terasa kurang sip ya. Apa nih sih nggak kurang sip ya, bola habis. Tapi yang jelas habis kencang ini kok tenaga terasa berkurang banyak.